Smart Viewers, balik lagi di Tan, apa aja boleh. Hari kita berdua saja ya semua viewers. Iya, kita berdua saja. Nah, tapi seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang pastinya menginspirasi kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan menginovasi kita untuk jadi entrepreneur juga. Betul. Dan kali ini kau suka hari kita mau bahas semuanya yang berbau-bau singkong. Jadi Singkong itu adalah film barunya di bioskop, Singkong Skull Island. Wow, lu nggak tahu ya? Wow. Oke, dan wow, kamu ketahuan nggak? Ini nggak pernah diajak nonton bioskop. Iya, aku belum pernah nonton bioskop ya. Jadi iya, jadi pokoknya berbau singkong ya. Singkong. Dan kalau kata lagu dulu ya, kau anak singkong, ku anak keju gitu. Dan sekarang kali ini singkong sama keju disatuin. Bingung nggak? Jadi singkong itu kan biasa orang tahu tuh cuman hanya dibuat biasanya kayak keripik gitu kan. Yang jadi crispy gitu. Terus singkong tuh bisa dibuat macam-macam. Iya, ternyata singkong ini ada yang namanya singkong yang lain. Apa? Jadi kita lihat aduh orang kesenangan ya. Singkong yang kita pengen bahas tuh seperti apa? Iya, seperti apa ya singkong yang dari tadi kita omongin ini? Iya, kita makanya lihat dulu yang satu ini. Banyak kan singkong itu cuma bukan cuma buat keripik doang. Betul, tapi ini yang kita mau bahas adalah singkong Thailand. Tapi singkong Thailand made Indonesia. Kayak gimana tuh? Bingung kan? Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Hendra di sini. Hendra Gunawan. Halo Mas Hendra. Apa kabarnya nih? Baik. Boleh perkenalkan diri dulu ke sebagai apa juga? Selamat sore, nama saya Hendra Gunawan. Saya salah satu penggagas dari Singkong Thailand Lovers. Ada 3 sebenarnya. Singkong Thailand Lovers. Tapi asalnya dari Indonesia. Sebenarnya memang olahan dari Thailand. Kenapa dinamain Singkong Thailand bukan Singkong Indonesia? Tapi emang jadi dari Thailand, jadi memang nama aslinya Singkong Thailand. Jadi nggak mungkin jadi Singkong Indonesia gitu. Kolak kali ya. Kolak jadi. Iya, kolak jadinya ya. Nah, terus kalau untuk Mas Hendra sendiri latar belakangnya apa nih? Apa suka emang businessman? Iya, dari dulu sih udah usaha sih berapa kali ya, tapi baru terjun ke makanan sih ya ini, ke kuliner sih sebenarnya. Pernah usaha apa ya dulu? Sebelumnya sih pernah di komputer juga, terus sama setelah komputer itu setelah sekian lama 5 tahunan gitu baru ke makanan sih. Nah, kenapa akhirnya mau terjun ke dunia makanan? Apa ya? Kalau makanan tuh setiap orang pasti butuh makan gitu. Setiap hari cemilan juga. Kebetulan saya juga doyan ngemil, doyan jajan gitu. Jadi nggak berhenti gitu. Jadi kenapa nggak usaha makanan aja kayak gitu. Tapi ini katanya singkong Thailand Lovers. Iya, kan kalau lovers itu berarti kayak ada penggemarnya banyak gitu ya. Kenapa namanya ini nih? Iya. Kenapa tuh? Jadi saya tuh nggak tahu namanya singkong Thailand kita itu. Jadi emang usaha awalnya itu kan bingung kan mau usaha apa. Sampai dulu kan ada ketan susu atau
Tansu ya. Kue cubit itu lagi populer tuh 2 tahun 3 tahun lalu. Sempat mau itu juga, cuma nggak ketemu resepnya, belum enak banget gitu. Akhirnya makan di restoran, ketemu singkong Thailand. Apaan itu singkong Thailand gitu kan, penasaran. Akhirnya nyobain dan suka banget. Dari situ sering beli. Dah kenapa nggak dibikin aja buat usaha kita kayak gitu lah. Tapi singkong Thailand ini emang snack gitu ya? Iya, dia emang snack sih, emang kayak dessert sih sebenarnya. Manis-manis gitu. Pernah makan nggak, Le? Pernah sih kayak, tapi lupa rasanya. Terus rasanya. itu dari kapan jadi akhirnya memutuskan untuk buat nih singkong Thailand sendiri? Kalau ini sih dulu awalnya sih Juni 2015 sih, jadi Juni besok sih 2 tahun sih, baru 2 tahun, tapi syukur sih alhamdulillah berkembang lumayan sih. Nah, awalnya tuh awal pembuatannya terus modalnya sendiri itu kalau modal bisa dibilang dari usaha-usaha sebelumnya itu udah habis. Udah habis. Dikirain jadi bisa ini modal ya? Modal nekat. Jadi kita dari bertiga tuh dari sisa-sisa gaji istilahnya dari kerja gitu kan. Terus sampai akhirnya jalan, sampai dulu juga sempat nggak jalan, istilahnya buka toko terus sepi, sampai jual laptop, jual sampai sekarang, tapi jalan sih kalau sekarang. Kalau sekarang baru jalan. Jadi modal nekat sih. Modal nekat. Ya, tapi kalau untuk modal materinya itu besar nggak sih kalau untuk membuka bisnis di bidang makanan? Pembuatan singkong gitu. Sebenarnya tergantung usahanya juga ya. Kalau kita memang dari awal emang jiwanya pengen buka usaha dan emang modal nekat, dan itu nggak besar, itu nggak lebih dari, kalau dinominalin nggak lebih dari 6 juta. Jujur aja itu sangat-sangat kecil kan, bisa istilah semua orang pasti bisa gitu loh dengan usaha sekian gitu. Dan itu dibagi 3 patungan, bayangin sendiri nilainya berapa. Iya. Oke, gua dulu dong. Ya Sweet udah, apa? boleh silakan. Jadi Pak. awalnya ini kan buat singkong Thailand. Jadi Mas sendiri kan baru pernah cobain doang. Tuh. Nah, terus buatnya sendiri belajar dari mana? Ya itu tadi, kenapa kita nggak jual aja, akhirnya nyobanya juga nggak sekali 2 kali sih, bisa sekitar 20 kalian gitu baru jual. Menemukan resep yang soalnya enak gitu. Kita nggak mau yang biasa aja kayak yang singkong Thailand di lain, tapi kita modifikasi dari santannya dan singkongnya juga kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang sendiri kan singkong banyak lah ya. Tapi ada pemilihan singkong yang di ini nih kayak jenis-jenis singkong ada nggak sih? Ada sih jenis singkong, ada singkong mentega, singkong macam-macam. Cuman kita singkong biasa yang penting agak besar sih, soalnya kan buat kalau terlalu kecil juga produksinya agak susah kan. Dan saya lupa sih nama singkongnya. Cuman yang pasti yang empuk sih kalau ini. Soalnya kan ini harus dimasak sampai lunak. Nah, untuk pertama kalinya membuka bisnis ini singkong Thailand Lovers ini, ada hambatannya nggak sih, Mas? Kalau hambatan banyak sih kalau awal-awalnya. Awal-awalnya nih. Iya sih, kalau awal mungkin dari singkongnya itu sendiri kali, kita untuk dapat singkong yang pas itu susah. Biasanya ada yang keras, ada yang apa sih bisa dibilang magel ya. Ada yang terlalu lembek juga, jadi hancur banget pas dimasak. Ada juga yang udah lama itu nggak hancur-hancur. Iya, nggak empuk-empuk gitu. Jadi ya semuanya sih dari marketingnya juga awalnya dari online juga, sempat buka toko sampai tutup lagi, sampai buka lagi kayak gitu. Perjuangannya. Awalnya jualannya kemana tuh? Awalnya kan buat nih, udah buat sendiri. Awal online sih waktu itu. Sebenarnya udah siap buka toko, cuman kita mau coba ini gitu loh. Jadi akhirnya kita posting di Instagram. Baru sehari 2 hari sih udah langsung ada yang order. Langsung ya. Makanya mungkin pas launching itu emang pas lagi boomingnya singkong Thailand kali ya? Justru nggak ada yang tahu. Belum ada. Apa sih singkong Thailand apa sih gitu. Jadi penasaran. Iya, Justru penasaran mereka. Oke. Ingin tahu. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih Smart Viewers, tapi kita harus rehat sejenak dulu. Ada yang mau lewat. Mana tetap di Bu? Tan. Viewers, baik lagi di Bu, Hai. Mai sama Mas Hendra ya, dan singkong Thailand Lovers. Betul. Nah, tadi kan kita tahu tuh, tadi katanya ada 3 owner. 3 owner itu ada masing-masing bukan job desk-nya apa? Job desk-nya ya. Nggak
Kagak berantem kan, pukul-pukulan. Iya, pukul-pukulan gitu. Ini gua aja. Ini gua aja gitu. kan. Kalau saya sendiri sebenarnya saya yang leading ya. Jadi saya yang mimpin tentuin ini. Si bos. Bos. Ya bos. 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 Jadi Siap bos. yang ngatur semuanya sama keuangan Yap. sih. Kalau teman saya ada satu lagi namanya Suripto. Ada di sini juga ya? Ini. Ada di sini juga. Dia bagian marketing sama ini sih ke customer lah. Pokoknya dia yang nerima telepon semuanya online. Kalau satu lagi itu bagian apa ya, kalau misalkan kita selalu ada tambahan, nanti kita mau Inovasi baru. Inovasi apalagi kamu harus cari kayak gitu loh. Oh, bagian ini dia future masa depan. Iya. Betul, tapi kok nggak ada yang buat siapa? Dulu lagi awal sih yang buat kita sendiri. Kita bertiga tuh. ya. Iya, enggak sih sebenarnya saya sama ini dulu kan berdua. baru resign langsung buat, kalau yang satu masih kerja. Oh, jadi baru gitu. berdua dulu, akhirnya bikin sendiri itu awalnya sampai sekarang akhirnya. Nah, kalau teman saya yang satu lagi tuh yang baru kemarin dia baru join sih, baru gabung. Oke. Sekarang udah ada yang masak sih, udah ada 4 orang sih. 4 orang. Jadi Mas dulu pertama kali yang buat ini tuh di Bogor atau di mana? Jakarta? Enggak, di daerah Cirendes. Di Pejaten sih dulu awalnya. Oh, Pejaten. Itu masih online. Masih online. Online terus katanya laku kan? 2 hari 3 hari laku. Iya, betul. Lakras. Terus buka Laku di keras. Lebak Itu Bulus. buka Lebak Bulus tuh buka toko. Buka toko. Buka toko. Cuman belum pada tahu kali ya. Jadi beberapa hari pertama jualannya kita buat banyak kan. Itu cuma kejual 1. Ya itu dukanya lah. Itu dukanya. Terus? Jadi kejual cuma 1, 2, akhirnya tutup lagi, online lagi, baru pindah ke Cirendes. Sebenarnya deket-deket daerah Lebak Bulus juga gitu. Cuman baru udah mulai dari situ mulai rame sih. Mulai pesanannya udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Terus kalau sekarang nih ciri khas, mungkin sekarang udah banyak yang mungkin di Iya, karena restoran, ini gitu banyak juga banyak saingan untuk Ciri di khas. singkong Thailand. Singkong Ciri Thailand. khasnya Ciri sih, khas. Kalau nggak salah ciri khas, singkongnya bentuknya kayak gini. Ini kalau kalian lihat sekarang itu udah banyak banget yang jual. Itu kita yang pertama. yang pertama. Singkong injar, Trendsetter. singkong Thailand injar, dan singkong Thailand ball. Dan dulu potongannya harusnya kalau aslinya kan masih bentuk singkong. Iya. Nah, kita yang bikin bentuk potongan kecil-kecil agar bisa dikemas kayak gini. Wih. Jadi kalau sekarang itu tuh di Instagram udah banyak Banyak banget. Itu banget. kita yang pertama. Pokoknya iya, Jadi singkong kan- Thailand yang menjual yang pertama kali yang Iya. dalam bentuk jar sama bowl. Iya, dan santannya ini benar-benar spesial, itu resep sendiri. Sendiri. Jadi modifikasi sendiri. Jadi sebenarnya prosesnya tuh gimana sih Iya, pembuatannya? jadi tuh Itu singkong nih. Singkong yang coklat-coklat tuh kan? singkong. Singkong cuman dikupas, Kupas. dibersihin, pokoknya terus dimasak sampai lunak aja sih. Ya, Terus sama berarti gula. Erik gak suka. Erik sukanya sama kulitnya mah. Oke, terus Nanti dibuatin. ya boleh man. Ya udah itu aja sampai lunak, sampai lunak. Jadi sama yang paling susah sebenarnya santannya ini yang emang bikin orang juga santannya banyakin kayak gitu. Soalnya emang santannya itu resep sendiri buat Oh gitu. sendiri. Terus kalau misalnya untuk singkongnya sendiri udah ada rasanya apa belum? Udah manis kah? Iya, Atau? singkong dan gula aja, manis. Udah manis ya. Iya. Tapi kalau santannya sendiri berarti Kalau rasa santan aja santannya gurih. itu manis gurih sih. Oh manis gurih. Manis gurih. Nanti cobain deh. Cobain. Oke, terus untuk pemilihan topping sendiri itu dari awal Iya. udah memang kayak gini semua atau Ini dari yang awal unik. apa? Dulu Ini aslinya emang gini aja, original. Gini doang ya? Awalnya gini doang ya? Iya, original. Terus sempat flanya, santannya ini dikasih rasa-rasa, cuman Kayak aneh gitu iya, ya. dan iya emang 95% tuh pasti Original maunya apa asli. ini? Iya. Original ya? Akhirnya ya udah akhirnya di originalin aja, terus pas dikasih topping baru mereka Pada mau ya pakai keju, pakai apa tuh enak. soalnya. Mungkin nggak terlalu merubah rasa kali ya dari singkong Thailand yang originalnya Iya, kalau mungkin pakai itu juga topping. sih. Tapi katanya agak beda sih, cuman Agak lebih beda. enak aja gitu. Lebih enak juga. Nah Nanti- terus Ya terus udah. kalau untuk varian rasanya tadi ini kan kita kelihatan nih cuma di sini kan ada singkong Thailandnya aja. Terus ternyata tuh ada banyak lagi yang Teman-temannya. dijual, teman-temannya. Yang pertama tuh tadi ada durian ya. Iya, durian. Ada durian. durian. Ada durian enak banget tuh pasti. Enak banget Ya enak-enak. kan enak. Durian asli. Oh, asli durian asli Terus ya. durian asli ini. Medan, iya. Ini Durian asli ini Medan. ada durian ya, lihat nih durian. Nih durian. Ini dia duriannya. Durian. Nih. Ini kayak apa ya? Ini kayak Ininya. pertamanya kan singkong terus akhirnya buat teman-temannya gitu. Iya, Usaha lain, sebenarnya emang inovasi lain. konsep awalnya kan tadi udah diceritain itu dessert lovers sih sebenarnya, untuk
Kita mau nyajiin makan dessert gitu ya. yang tapi yang enak-enak gitu lah. Tapi karena singkongnya sangat populer sekarang gitu istilahnya ya. Jadi kita ya udah namanya singkong Thailand lovers aja. Cuman nanti ada menu-menu lainnya. Terus juga. Kedua udah sih ada durian, ada juga ini apa namanya? Itu panna cotta. Panna cotta. Ya. Jadi ini tuh apa sebenarnya? Panna cotta itu adalah krim yang dimasak. Jadi hampir sama kayak silky pudding atau puding, tapi bahan dasarnya aja sih. Kalau dia krim dan susu bahan dasarnya. Ada rasa apa aja? Banyak ya kayaknya ya warna-warnanya. Ada 5 rasa sih. Aslinya sih yang susu itu sih yang milk, ada taro, coklat, yang red velvet sama matcha sih. Wih, yang asli-asli nih yang enak kayaknya. Durian juga asli. Tapi di sini ada tulisannya nih, from Singkong Thailand Lovers Ori. Kalau durian sendiri ada rasa lainnya? Kalau durian sebenarnya ada ori, ada rasa coko sih sebenarnya. Sama ada variasi sendiri sih yang pakai santan ini. Oh, santannya. Pelanya soalnya dicampur enak. Enak banyak juga. Enak ya. Berarti tapi untuk sekarang ini durian milkshake itu sama panna cotta sama singkong Thailand ini. Oke, nah kita udah ada foto, iya benar Pak. Kita mau dulu ya, foto-foto dari Singkong Thailand Lovers. Kita lihat dulu nih, yuk. Nah ini dia. Itu singkongnya yang bowl ya? Iya, yang bowl itu pakai keju dan pakai Oreo. Dulu sih Oreonya gitu utuh sih. Tapi sekarang apa sih? Sekarang udah lebih suka yang hancur sih. Hancurin ya? Jadi nggak ada isinya. Itu apa atasnya? Isinya nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Cuman biskuit Oreo. Biskuitnya aja. Oke, next. Nah ini, lagi dibuat ya, ini itu ada ulang tahun. Pesan ulang tahunnya pakai singkong Thailand karena Thailand nih. Mereka suka banget sama singkong Thailand, hampir setiap hari order. Akhirnya ada yang ulang tahun, kita mau pakai singkong Thailand kue ulang tahunnya gitu. Wih, kreatif juga ya. Tapi itu kayaknya lebih enak ditumpah-tumpahin terus habis itu dikasih ini lilin. Ya jangan dong, lilinnya di atas sini aja. Oke, next. Nah ini. Wah, ini inovasi baru lagi ya, pakai marshmallow. Itu pakai kemasan jar dan pakai marshmallow dan coklat sih. Itu coklat tabur ya? Sebenarnya dulu coklatnya coklat itu sih, coklat tabur, cuman sering meleleh sih kalau dikirim. Sering meleleh kirimnya. Iya, jadi sekarang pakai mesos saja. Oke, terus abis itu ada lagi? Nah ini panna cottanya ini. Iya, ini panna cottanya. Katanya ada panna cotta. Ini bukan katanya, ini rasanya apa? Ini yang matcha dengan red velvet sih. Red velvet. Ini yang lagi booming nih, rasa-rasa paling booming. Matcha juga. Iya, matcha. Green tea gitu. Apa? Oke, back ya. Oke, udah selesai. Gak ada lagi fotonya? Oke, terus inovasi baru ini teman-temannya Singkong ini dari kapan? Kalau yang pertama kali keluar panna cotta sendiri sih udah lama sih, udah dari setahun yang lalu. Kalau yang durian baru 1 bulan yang lalu. Kalau milkshake-nya sebenarnya besok sih baru mau di launching. Ini spesial nih. Wow, milkshake belum launching padahal di sini duluan. Jadi dibawain. Nih ya, ada milkshake. Milkshake-nya. Dan itu dicampur krim juga, jadi krim. Jadi rasanya tuh kayak creamy susu pekat, gitu. Enak gitu. Kalau yang suka susu pasti suka banget sih. Nah, rasanya banyak. Rasanya ini matcha yang gua ambil, ada apa? Ada coklat, taro, matcha dan cappuccino. Oke, terus untuk ini apa cara paling banyak pembuatannya? Satu hari bisa membuat berapa banyak nih untuk singkongnya? Singkong pasti sih yang pertama, soalnya kalau sehari ya kita kalau dari 3 toko itu sih antara 400-an porsi sih per hari. 400? Iya. Satu toko atau semua toko? Semua sih, kalau yang paling ramai sih di Cirende sih, kalau itu sekitar 300 porsian, kalau yang Ciledug dan Serpong sekitar 100 lah sehari, 100 porsi per hari. Berarti kan memang bahan-bahannya dapatnya juga nggak sulit kan? Karena bahannya sih ya nggak sulit sih, cuman ya itu saya udah datengin kalau untuk singkong sendiri lebih dari 10 toko singkong kali. Ini yang apa? Pemilihan ya buat pilih yang paling enak ya. Sampai oke, saya milih yang toko ini buat ini. Dan itu fresh setiap hari. Jadi dia hari ini petik, hari ini diantar ke kita, besok paginya langsung diolah. Dan kalau nggak habis ya nggak untuk besoknya lagi, itu langsung besok ya yang baru gitu loh. Jadi benar-benar baru. Terus untuk satu misalkan jar
jar ini ya, dalam bentuk jar ini bisa tahan berapa lama? Ih, baru aja mau ditanya. Nah itu Ji, kalau untuk ketahanan sih kalau di suhu ruang sekitar 12 sampai 14 jam aja sih. Tapi kalau di kulkas bisa 3 sampai 5 hari. Oh, tuh ya, makanya taruh di kulkas. Tapi kesulitannya itu pengiriman kalau di kan banyak banget tuh Jauh. dari luar kota. Itu banyak banget tapi kita belum bisa kirim karena memang ketahanannya nggak Belum begitu terlalu lama. Iya. lama. Berarti dulu kalau yang online dianterin langsung atau Langsung itu tuh yang dari Bekasi, dari Karawaci, dari mana itu dianterin. Wow. Tapi sekarang gimana kalau online masih belum bisa ya atau Sudah pakai ada ojek via online? ojek online. Udah ada ya? Online. Udah oh bisa kita pengen bentuk kayak gini ada bawa gini juga bisa bisa ya? sampai dengan 25 km. Tapi kalau lebih dari itu juga udah bisa sih ada pengiriman. Kurir Kita sendiri. udah ada pengiriman yang lebih dari itu gitu loh. Cuman mungkin beda biaya ongkirnya aja. Iya. Kalau Sabar, pakai mau coba. ojek online sekarang promo cuma 4.000, maksimal 25 km. Gitu. Oh, wow. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang bedanya jar sama yang bot apa? Bowl. Jar sama yang bol Sama itu yang bol ya. ada itunya nggak apa? Nggak ada bedanya sih sebenarnya, cuma kemasannya aja. Kemasannya aja. Tapi kalau untuk beratnya Beratnya juga sama, kita Sama, timbang. Itu timbang. semua per porsi ditimbang. Itu untuk singkongnya aja 200 gram plus santannya 2 2 kilo. tuangan gitu. 2 kilo. Weh, 2 kilo. 2 kilo kilo. Terus kalau untuk kisaran harganya nih untuk dari singkong Thailandnya sendiri. Ya, yang Singkong yang original. bol sendiri sih itu ini 10.000, kalau yang ini 12.000. 12 Beda 2.000 ya karena dapat ini ya. Nah, sama kalau topping nambah 2.000 aja sih. 2.000 Topping aja. 2.000 per topping ya. Per topping. Per topping. Dia dipisah sih nanti ya kalau beli. Nah, tapi kalau untuk yang panna cotta durian sama milkshake-nya. Kalau panna cotta itu 15.000 per cup. Kalau durian 14.000. 14.000. Kalau untuk minuman milkshake-nya 12.000. Wah, 12.000. sangat Jadi, terjangkau ya. Jangkau lah. Terjangkau banget. Toko-tokonya jelasnya ada di mana aja sih? Iya, ada di mana aja? Kalau untuk tokonya ada di Cirende itu dekat Lebak Bulus, dekat Pondok Cabe juga. Terus di Hos Cokro itu di Ciledug Ciledug. dan di Serpong. Di Jakarta? Jakarta segera. Segera ya. Tapi ini kebanyakan kalau untuk yang di Lebak Bulus, yang di Cirende nih kebanyakan orang yang dari Jakarta semua Nah, iya, kesana itu nih. dia. Iya. Itu tapi masih kejangkau kok. Dari sini aja masih kejangkau. Masih ongkirnya hanya 4.000 aja. Oke, terus kalau misalnya untuk pembaruan sendiri kan ada orang lagi kan yang mikir. Tadi ada 3 owner itu, ada 1 yang untuk pembaruan. Mungkin untuk kedepannya ada lagi nggak sih yang mau Banyak sih udah, cuman bertahap sih. bertahap? Terus kalau untuk dari singkongnya sendiri mau ada pembaruan apa lagi sih? Kalau singkongnya sendiri sih belum ada sih, cuman kita fokus ke produk-produk baru. Soalnya kan berhubung sekarang populer dan udah banyak yang jual gitu, jadi kita inovasinya di produk baru sih. Banyak kan. Nanti biasanya setiap 2-3 bulan tuh ada yang harus dikeluarkan gitu, produk baru kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang paling best seller nih, yang paling banyak peminatnya yang mana nih? Untuk mungkin kalau singkong Thailand ya yang paling Thailand banyak sih ya. paling nggak berhenti sih. Nggak berhenti. Tapi kalau untuk kemasannya? Kalau kemasannya sih yang mangkok bol ini sih, yang mangkok plastik mungkin lebih ringkas ya. Ringkas sama tinggal buang aja. Kalau ini kebanyakan sih yang pesan untuk meeting gitu sih. Buat meeting. di Tapi kebanyakan kantor. pasti ibu-ibu nih dibawa pulang lagi Iya, tempatnya, bener ya? Karena suka nih ini tempatnya Iya. ini Dibelinya itu untuk sekalian. tempat apa kadang Bener. gitu. Oke. Ibu-ibu pasti. Di setiap toko tadi udah ada 3 toko. Di setiap toko itu ada beberapa orang yang jaga dan buatnya. Kalau untuk yang pertama tuh toko pertama di Cirende sih yang masak ada 3, yang jaga tokonya ada 3 juga. Nah, kalau untuk yang di Ciledug ada 2 karena masih baru juga. Kalau yang di Ciledug sama yang di Serpong juga 2 sih, 2-3 orang di situ. Tapi terus kalau misalnya itu tiap store itu emang ada yang masak sendiri, bukan ada yang supply gitu, bukan dari satu cabang. Kalau yang di Serpong itu masak sendiri karena waktu itu udah training ya, untuk masak di sana. Kalau untuk yang sebenarnya nanti lainnya kita mau buka di tempat lain juga di Jakarta, akan di training seperti itu, nanti masak di sana. Karena harus fresh kan, jadi bener-bener baru setiap hari dimasak. Nah, terus kalau untuk makannya sendiri nih, untuk cara konsumsinya itu ada lebih enak dingin kah atau panas kalau itu kah gitu? macem-macem. Macam-macam. Ada yang suka
masih anget-anget itu tuh Oh suka. iya, Ada iya, juga masih yang anget, enak banget saya tuh. maunya lebih suka didinginin dulu, baru dimakan nanti malamnya kayak gitu. Nah, kalau Jadi macem-macem. kalau Masa sendiri sukanya yang mana nih? Kalau saya, kalau saya jujur suka yang masih Anget. baru, masih anget. Masih hangat. Masih anget Bener-bener ya? Wanginya berasa masih wangi, singkongnya, iya. iya santannya. Oke, Itu habis ini dia. kita Habis panasin kita mau dulu. coba ya. Enggak Habis deh. ini kita mau coba Kayak sini. singkongnya, panakotanya dan lain-lainnya. Lain-lain dan durian juga. Yap. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bu, Tan. Halo Smart Viewers, balik lagi di Bu. Tan. Oke, inilah saatnya. Masih sama Mas Hendra ya. Masih sama Mas Hendra sama Singkong Thailand Oke, ini Lovers. saatnya paling tunggu-tunggu ya. Iya, kita akan Viewers. mencoba. Boleh ya Mas, kita Cobain coba ya. ya? Boleh banget. Boleh pasti. banget. Pastinya kita akan cobain singkong Thailandnya sama duren. Kita Kok cobain dulu. duren gue jauh ya? Udah ditaruh situ dulu. Oh, taruh biar, situ dulu. biar bagus nih. Oke, ini dia. Biar nggak Ini kayak maruk. gitu dong. Oh iya Kayak benar. ini. Jadi aku akan mencoba kemasan yang ini. Dan aku akan mencoba kemasan yang ini. Hal sama loh. Iya sama aja loh. Oke, kita buka ya. Toto dulu gini duren. Mas. Tolong. Oh ini. Maaf ya Mas kameramen, ini dia manja banget, minta dibukain dulu. Bisa. Nih. Kita cobain tanpa pakai topping dulu. Ih, ini wanginya. Singkong. Enggak. Iya, maksudnya ada manisnya gitu, manis. Singkongnya tuh singkong manis. Ini. Oke, kita cobain ya. Aku mau cobain ini dulu apa? Santannya. Santannya dulu. apanya. Kayak enak Pantas banget. pada minta lagi orang-orang santannya ya. Santannya katanya Taruh dibilang dulu. kan banyak yang mau santannya. Oke, kita cobain Mas Oke, ininya. cobain. Eh, apa sih? Enak. Oke, coba Nah. pakai singkong. Singkongnya. Iya, singkongnya kecil-kecil gitu ya. Oh, ini tapi kayak emang agak kental. Iya, itu kan tagline-nya so chewy. Disuruh So disuruh ya. am. Jadi emang dia agak Gede chewy amat sih. gitu kayak Cuy. Kita cobain ya. kayak permen. Aduh, ada muncrat. Singkongnya enak banget. Singkongnya Iya. nggak keras, cuman kayak bisa digigit aja. Iya, Iya, nggak iya, keras iya, tapi benar. nggak terlalu lembut juga. Iya, pas. Kita juga nggak mau sampai Yang- hancur banget, Ah. iya, tapi masih ada rasa singkongnya tapi lembut gitu. Tapi aku sih kayaknya enak lagi kalau dimakan dingin. Kalau dingin dia kalau singkongnya sih hampir sama ya, tapi kalau santannya itu agak jelly dikit aja sih. Tapi banyak yang lebih suka itu sih. Dingin ya. Iya. Oke, aku mau coba pakai topping. Coba pakai Karena keju, udah keju. best seller sih kalau Ini keju. Kalau keju yang sih. keju lebih kayak banyak juara yang sih mau keju. ya? Iya. Ini gue tanya semua aja bang, boleh nggak? Oh. Keju ya. Nggak, kelihatan kan? Aku kayaknya lebih suka original deh. Keju, dah. Campur lagi semua nih, mumpung banyak. Ini Oreo. Oreo. Wah enak nih kayak ini ya. Jadi singkong Thailandnya udah gue kasih keju, sekarang kasih Oreo. Ini mamaku pasti suka, seneng sekali kalau ada di Ciledug. Dah. Ternyata ada di Ciledug. Lagi lah ya, maksudnya cuma dua doang. Biar spesial gitu rasanya. Boom. Bebas lah. Tambah, Pak. Ceres. Seres. Jangan Padahal pada ada giniin resep apa, gitu. kameramen. Ya elah, nanti gue sisain. Hmm. Wah ini juara nih kayak ini. Tapi ini udah Dan kita sih apa ya? Kita quality control setiap hari sih, kalau saya nyobain setiap hari. nggak bosan, Mas? Enggak sih. Tuh, Soalnya udah ada campuran hampir keju, setiap hari. Oreo, dan Ceres juga. Tambahin lagi, marshmallow. Enggak. Jangan ya. Kacang. Wah, ini juara nih. Waduh, Apa rasanya, Rik? kan belum. Iya. Dan biasanya tuh, gimana? Kok bau mie instan? Hmm, Iya. Apa, gimana rasanya?
Enak, mantap. Enak, ini inovasi baru. Jadi singkong kejunya, singkong Thailandnya udah campur-campur semuanya ya. Nah terus kalau untuk quality control sendiri itu di tiap cabangnya udah ada yang quality control sendiri Ya atau? kalau kalau yang di Starbucks sendiri kan itu udah training masak ya, jadi emang dia udah harus Udah seperti tahu. ini gitu lah. Resepnya juga harus seperti ini. Betul deh. Kalau yang di 2 tokonya itu saya sendiri sih, kadang kita sendiri sih. Yang Tapi kontrol. ini tuh jatuhnya kan snack kan, maksudnya Mm-mm. snack tapi kayaknya tuh kelas segitu udah kenyang deh. Iya, banyak juga sih yang buat apa ya, kalau lagi males makan atau Lagi diet diet atau gitu apa ya. lah, iya. Beneran loh. Mereka gua makan kayak- ini. Apalagi kalau pakai topping kan jadi ada manisnya. Nah, Kerasa kenyang loh. Mas, udah mas. makanya kita Kagak berhenti. Karena gue juga jujur kayak kan singkongnya tuh emang banyak, Ya. tapi nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras juga. Jadi kayak mau terus tapi kayak bisa sama kenyang biasanya gitu. kalau yang abis makan tapi kok kayak nanggung gitu, masih lapar, biasanya ikut makan ini sih. Iya, Jadi bener. biar pol kenyangnya. Dan kita juga itu kan Nih, kalau kalian lihat nih. 200 gram jadinya. Kalau nggak kalian zoom terlalu ini banyak. singkongnya itu tuh kebentuk gitu, nggak terlalu gede, terus nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembut. Nih. Tapi kalau campur keju, nih santan, Oreo, Ceres, wah Ini the best, juara. the best. Tapi kayaknya kalau misalnya aku sendiri disuruh pakai topping, kayaknya aku nggak akan pakai topping. Lebih Karena yang sedap, ya. original itu lebih enak banget. Oke, ini udah. Next mau coba Kita cobain apa lagi? coba. Gue udah kenyang, sumpah. Tapi emang bikin kenyang. Ya, maksudnya soalnya Iya, kan singkong. Iya, singkong. Kayak makan papeda. Kalau kita coba yang original aja ya. Original. Ini panna cotta kita mau coba. Kita mau coba panna cotta. Tolong durian yang original. Hah? Duriannya. Aku mau cobain durian. Ya udah durian dulu. Hah? Mau durian dulu. Ya udah. Jadi Erik tuh punya trik gitu kalau misalnya mau makan durian ya. Jadi karena Cobain. Erik suka banget. Saya menyesuaikan lah ya. Erik suka banget sama durian, jadi dia akan menutup mukanya dulu. Sebenarnya ini juara sih. Ini durian. Coba ya. Itu tanpa campuran, Tanpa campuran. pewangi, mengawet dan pewarna dan lain-lain. Kita cobain ya. Kita cobain. Ini enak banget pasti. Enak banget. Gila ya. Ini hanya orang-orang yang ini banyak banget loh aku makannya nyuapnya. Nggak apa-apa. Karena kabut ini. Kasihan Erik. Tapi duriannya enak banget. Iya, Ada pemilihan sendiri nggak sih, duriannya kan susah kan? Mantap. Ada sih, ya itu kita yang minta sendiri sih biasanya. Pokoknya duriannya juga yang yang fresh juga gitu loh. Jadi Enak. jadi yang masih baru. Enak ya? Enak banget Rik. Maaf ya guys. Gua nggak suka durian. Nggak apa-apa. Dia suka Oke, banget. Erik. Oke ya, next. Sumpah ini duriannya Udah enak kayak apa banget. tahu deh. Om. Ini panna cotta yang rasanya original. Jadi ini Iya. apa susu ya? Susu dan krim sih. Susu dan krim. Susu Oke ya, dan cobain ya. krim. Bentuknya seperti apa sih kalau itu kayak Jadi kayak puding lah ya sebenarnya, kayak puding. Iya, kayak silky pudding sih. Cuman ya itu tadi saya bilang bahan dasarnya aja sih, krim dan susu. Wah, coba ada fly-nya nih, Wah. kayak di kondangan. tapi itu aku kira tuh kayak aku kira kayak apa sih masih cair gitu tapi ternyata udah berbentuk. Sebenarnya emang hampir dulu sih kalau aslinya sih emang benar-benar silky. Kalau silky pudding kan benar-benar lembut banget kan. Jadi ini agak ditambahin sedikit biar pada saat pengiriman tuh nggak hancur. Nggak soalnya. hancur. Takut di pengiriman kebanyakan sih agak-agak rusak gitu kalau pas. Ini pudingnya bisa sebut puding nggak sih? Nggak bisa ya? Harus panna cotta gitu ya? Warna kota sih. Harus panna cotta ya? Tapi bedanya apa? Itu tadi bahannya. Bahannya Kalau doang, puding kan, hanya bahannya doang. kalau Bahannya Rik. ini krim dan susu pasti semua panna cotta tuh wajib krim dan susu. Oke. Dan itu hanya rasa ini. Ini cuman krim kita yang dan ngasih rasa. susu. Ya sebenarnya mirip puding lah, tapi ini panna cotta. Ini panna cottanya ini sama, dia tuh pas teksturnya, nggak terlalu lembut yang kalau digigit langsung hancur gitu. Iya. Iya kan? Enak kan? Pas loh semuanya ini teksturnya.
Tapi untuk belajar sendiri masaknya kayak gimana sih Mas? Maksudnya kan ini banyak Iya, dan ini itu yang baru. tiga-tiganya cowok-cowok semua kan? Dan ini inovasi Nah, baru. tuh Belajar masaknya dari mana? gimana tuh? Ya nyoba aja sih. Jadi emang ya kalau udah kemauan ya nggak ada yang ngalangin sih. Jadi cari di Google sekarang banyak istilahnya resep-resep segala macam. Cuma kita modif sendiri pakai ini begini. Coba ini ininya dikurangin ini dikurangin. Cobain sendiri loh, ini laki Jadi baru nih. emang awalnya juga nggak bisa masak sama sekali sedikit pun. Tiga-tiganya Nggak ada. Nggak ada. Suka merendah diri gitu deh. merendah diri. Beneran kayak begini loh, beneran. Hasilnya kayak gini Beneran, enak-enak. ini tuh enak loh. Betul. Jadi benar-benar belajar ya kemauan sih yang penting. Kemauan. Nah, Tapi kalau untuk jam operasionalnya sendiri di setiap store jam berapa? kalau di Jam berapa toko sih, Mas? sendiri itu kita buka dari jam 10.30 pagi sampai dengan jam 6 sore. Soalnya kita kalau kenapa nggak lebih pagi lagi kadang buat sarapan itu bikinnya dari jam 7:30 pagi. Jadi jam 10:30 baru buka karena emang masaknya lumayan prosesnya agak panjang. Masa makan nggak minum sih? Minuman ada. Minumannya ada. Mana ada nih? Mau yang mana, Neng? Taro dong. Oh, taruh ya. Taro. Jadi Sebenarnya rasa melon deh. Sebenarnya enak dingin kalau dingin banget sih. iya Cuma ini udah nggak di. udah nggak dingin. Nggak, masih Tapi dingin berarti kok. ini harus Masih dingin dikocok dulu ya Iya. minumnya. Kalau yang itu apa? Coklat ya? Ini coklat ya. Yang mana ini? Iya. Oke. Jadi kalian udah jajan kan pasti minum dong. Nah, minuman juga ada nih. Ini milkshake ya. Ini milkshake yang saya pegang ini Rasanya rasa taro, ini coklat. 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 Ini ada krim-krimnya gitu Iya. tuh, kelihatan putih-putihnya Kalau ini tuh bahannya krim. apa aja? Bahan dasarnya sih susu dia. Cuma sama coklatnya juga bukan coklat rasa ya tapi coklat asli. Pakainya kenapa dia ngendap karena dia pakai Oke, coklat asli, ini bukan dia. coklat rasa-rasa. Mari kita coba ya. Ah, elah bisa nggak sih? Oke, Masih lu. aku akan merasakan rasa taro. Abis ini kombrek, ya. Oke. Enak banget, Mas. Semuanya nih kalau kita makan, kita kasih nilai 10. Aku nggak bakal bisa masak kayak gini-gini, Rik. Ini enak banget, creamy banget. Tapi nggak terlalu manis banget. Wah, iya Kak, enggak gua habisin ini nanti sisa buat kalian ya. Tenang-tenang, yang di sini udah pada mau pengsan rupanya. Oke. Semua enak. Habis ini Padahal dia bilangnya nggak bisa nggak masak. bisa masak. Suka merendah diri gitu. Bos, Itu emang benar. nih. Iya. Habis nih. Kita akan ngobrol-ngobrol Ya, lagi. tanya harapannya ke depan apa ya. Terus mungkin bisa dapat diskon mungkin. Pernah baca di mana aja nanti kita tanya. Makanya kita makanya kita bisa Jangan kemana-mana, tetap di Re, Bu. Halo Smart Viewers, baik lagi di Bu. Raha. Oh, yes, tadi kita sudah coba-coba ya, semuanya udah coba. Semuanya. Kisaran harganya cuma dari 10.000 sampai 15.000. Iya, maksimal Tapi kecuali toppingnya ini ya, toppingnya per topping itu 2.000. 2.000 aja. Karena mulut aku bau durian sekali, saya akan mencoba dengan Oke. menenggelamkan. Terus singkong Thailand ini, singkong Thailand lovers ini udah pernah ikutan bazar nggak sih? Atau nggak ikutan kayak gitu? Dulu Nggak sih- level gitu. Bazar ya. Dulu awal-awal sih ikut waktu itu sebelum setelah di Lebak Bulus tutup kan kita masih online terus kita sempat ikut beberapa kali bazar terus cuman pas buka di Cirende memang rame banget tokonya rame banget jadi nggak sempet untuk bazar-bazar lagi jadi beberapa kali sebelumnya aja sih pernah sih tapi next sih mungkin nanti kalau udah ini sih pingin sih ikut-ikut bazar sih kalau untuk Karena mengenalkan pokoknya rame udah ikut produknya sih. bazar. Iya, Laki. padahal. Wes. Udah lah perlu. Nah, terus Jadi bazar awal doang ya? Awal Iya doang. di awal-awal sih. Terus kalau sampai Sekarang- sekarang, kalau ada promo gitu gimana? Ada promo apa aja sih? Pernah nggak? Kalau promo sih Beli kalau 3 promo dapat berapa gitu? kemarin kalau promo paling untuk pembelian banyak sih kita biasanya suka ada free topping sama free ongkir walaupun jauh kadang oke free kayak gitu atau misalnya untuk pembelian sekian kita akan bonusin sekian kayak gitu aja sih kalau pembelian sedikit sih belum ada promo sih. tapi kalau misalnya minimal order sendiri ada nggak? Iya, kalau online ya. Kalau beli Minimal order tidak ada
satu sih kalau nggak ada. Ya kalau enggak berarti nggak Minimal beli nggak ada ya, aja Mas. satu ya? Satu itu udah bisa. Satu udah bisa. Ah, Oke, tapi untuk jauh pun juga tetap ya. tetap Walaupun jauh tetap satu boleh. satu boleh. Oke. Terus untuk harapan-harapan sendiri nih, untuk dari Mas Hendra sendiri untuk Singkong Thailand Lovers-nya. Dan teman-teman juga. Iya. Iya. Ngomongin sendiri Mas nggak apa, teman-teman yang nggak ada kok. Biar bisa tahu gitu unek-uneknya gitu Mas. Kalau itu harapannya ya. sih ke depannya sih pasti kita pengen ngenalin produk Singkong Thailand Lovers ke seluruh Jabodetabek dan kalau bisa sih keluar kota nanti nextnya. Cuman kita emang awalnya konsepnya adalah dessert lovers, jadi pengen pasti nanti ke depannya ada Bertambah inovasi-inovasi Dessert apa lagi, dessertnya ke gitu. depannya kayak gitu. Tapi konsumen terjauh pernah dari mana? Online. Konsumen terjauh pernah dari luar kota kah? Dari Bandung pernah. Dari Bandung. Atau jadi dia dari Bali ke sini terus mau pulang dia pesen dulu terus bawa ke Bali. Sampai waktu itu niat sih waktu itu ada yang emang kebetulan aku lagi ke Jakarta dan dia mau beli singkong ini sebelum pulang gitu. Wih, Jadi kalau nggak beli ini dia nggak mau pulang. nggak mau pulang, Pesawatnya di cancel sama dia. di cancel. Betul. Nah terus untuk suka duka sendiri nih kan bertiga, kepalanya banyak lah Kalau untuk, banyak. untuk memikirkan Visi misi ini itu, visi Ada nggak misinya sih? cuma satu. Nah ada nggak Suka sih dukanya? suka dukanya gitu? Selama berarti udah hampir 2 tahun 2 ya? tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau duka sih ya kayak tadi sih di awal aja sih, mungkin di awalnya sebenarnya sekarang masih berjuang sih, masih merintis, masih terus nyatuin pikiran juga kadang sering nggak sama gitu loh. Nggak sama. Nah, kalau sukanya sih yang pasti kalau customer itu di Instagram kita testinya asli semua. Jadi bener-bener seneng banget ketika puas suka itu seneng aja, bener-bener seneng sih itu soalnya kita resep sendiri gitu. Ada kepuasan tersendiri ya. Kepuasan tersendiri. Iya. Tapi kalau untuk pertama kalinya pas kalau launching si Singkong Thailand Lovers ini tempatnya udah begini? Tempatnya udah seperti ini sih, sama yang mangkok ini Yang sama yang sama ini sama ini. ada satu lagi sih sebenarnya bentuknya jar kaca juga, cuman bentuknya gentong gitu, dia lebih besar emang porsinya. Oh, Cuman gentong. sekarang Kenyang lagi kosong sih. Lagi kosong. Nah, terus untuk mindset sendiri apa ya? Pemikiran Iya, kan sebagai entrepreneur ya. entrepreneur itu harus Ada nggak sih punya saran- jiwa saran apa gitu? gitu, sarannya. Kalau entrepreneur apa ya? Wirausaha itu membangun perekonomian gitu loh, membuka lapangan kerja, terus juga pengalaman itu proses belajar sih sebenarnya, proses belajar yang lumayan luar biasa sih, dengan hasilnya juga kita yang nentuin sendiri kan. Jadi jangan ragu sih buat buka usaha, jangan ragu, jangan takut untuk gagal, dan yang paling penting adalah kita harus buat sesuatu yang original nggak harus sesuatu yang bener-bener baru belum ada gitu loh, tapi bisa sama-sama jualan ayam bakar tapi ayam bakar kita spesialnya apa, itu juga udah original gitu loh. Jadi Betul. Dikenalnya sebagai itu gitu ya. jangan takut gagal sih karena pengalamannya luar biasa sih. Betul. Bener. Iya, belajar Kepuasan. kan, belajar. Masnya aja katanya nggak bisa masak tapi bisa buat kayak gini. Tapi bisa buat Iya kayak gini. betul. Merendah terus ya. Merendah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk buka cabang-cabang itu Nextnya ada nggak? Tanggal segini Apa mungkin itu buka di ada Ini sini. sih bikin- kita bisa bikin franchise dua juga? tiga bulan ke depan sih pengen buka antara di Kemayoran atau di PIK sih sebenarnya. Aduh, jauh-jauh Kalau juga ya Jakarta. kalau ada ya. franchise kita lagi belajar juga, cuman masalahnya kan satu sebenarnya masalahnya ini fresh gitu dan tidak tahan lama. Kita maunya semuanya baru setiap Baru hari. gitu. Jadi Harus enak gitu ya. nanti kalau udah bisa ngatasin itu mungkin bisa buka sih franchise. Oh iya, tapi Dan lagi belajar juga. soalnya itu dibeli sama orang lain juga, jadi belum tentu bisa Iya, kualitasnya sama gitu. butuh istilahnya fondasi yang kuat lah, sistem yang udah bagus juga gitu. Oke, terus ada inovasi, promosi. Iya, boleh dong. Inovasinya nanti ditahan dulu. Ada Instagram, Instagramnya. Mm-mm. Toko-tokonya juga di mana juga boleh Iya. dikasih tau lagi sekali lagi terakhir. Oh, sorry. Kalau untuk Instagram kita ada di Singkong Thailand Lovers. Nanti di situ ada kontaknya sih, kontaknya Ada kontaknya. Ada WhatsApp-nya, atau email. telepon bisa. Jadi dari situ. Singkong Thailand Thailand Lovers. Lovers. Singkong Thailand Lovers. Pokoknya nyambung tuh Ini semuanya WhatsApp ya nomornya, jangan Ya. 0856. jangan minta pulsa ke sini ya. 120 Betul. Itu langsung ke Mas sendiri atau Itu Kalau bagian ada tadi. ada bagiannya tadi ya? ya. Terus ada email juga. Ada toko-tokonya Ada ya. toko-tokonya di Iya. Cirende, Serpong sama Ciledug. Ciledug, Ciledug. iya. Iya. Ciledug Oke. ada di Hos Cokro, Ciledug. Next kita Betul. mau ke challenge. Iya,
challenge. Coba dong dari Mas sendiri, Challenge. 3 kata. 3 kata yang menggambarkan singkong Thailand Singkong lovers. Thailand Jangan lovers. singkong Thailand Thailand lovers. lovers. Itu 3 Itu 3. yang menggambarkan singkong Thailand lovers. 3 kata. Fresh yang pertama sih. Fresh. Fresh karena selalu pakai bahan fresh. Terus yang best Best. karena selalu pakai bahan-bahan yang Terbaik. terbaik, ya selalu itu kita cari yang terbaik. Yang ketiga mungkin taste kali ya. Taste. Udah pasti rasanya sih. Rasanya enak. Udah Bener. pertama kali nih gue dengerin gini nih. Iya, percaya diri ya. Apa tuh yang pertama? Fresh. Fresh, best, Best and test. taste. Wah, bisa tuh tadi di sini kayak bisa gitu. Fresh, best. Iya, betul. Tapi ini Bener, ada bener, bener. Inovasi baru tuh. Iya, ini tapi ada Inovasi baru cream tuh. de la cream. Wih, ada bahasa Prancisnya. Wih. Itu biar beda aja sih kalau sama-sama kayak yang lain gitu logonya. Betul. Oke, inovasi lainnya deh. Iya, Nextnya ke depan, Nextnya. bocoran sedikit aja. Bocoran Nanti sedikit toppingnya aja. mau ada, mungkin daging ayam Tapi di sini. untuk ininya sebenarnya udah bocoran nih sedikit. Ini Iya. Oh iya ya, bener hari juga ya. ini. Ini kan belum sebenarnya belum apa? belum launching Belum katanya. Iya, launching. baru besok Ditunggu atau lah. lusa sih. besok Tapi atau yang lusa. barang-barang, yang makanan-makanan lain di sini ada di Singkong Thailand di Instagramnya ada ya? Ada semua. Oke. Ada semuanya. Pokoknya semuanya bisa dilihat aja langsung di Instagramnya ya. Ya terakhir deh tadi inovasi ke depannya apa? Masih mau cari cara untuk yang tahan lama? Masih, iya itu kita lagi masih belajar untuk bisa buka franchise sama terus inovasi sama kita mau ngeluarin juga sih untuk minuman dan makanan dan konsep baru juga sih. Wah, Waduh. ditunggu aja ya di Singkong Thailand Lovers ya. Oke. Terima kasih, Mas Terima Hendra. kasih Ya, Mas Hendra. Sukses terus ke depan. Sukses terus ke depannya. Terima kasih udah berbagi Mantap. ilmunya, Mantap betul. Singkongnya. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas. Dan semua viewers yang di mana berada sudah nonton kita berdua ya. Betul. Kita mau say thanks dulu Nggak ada. buat Mas Hendra Buat sekali Mas lagi. Hendra Ya, sekali. sama-sama terima kasih juga buat rebutan acara. Iya, itu dia. Udah promoin. Jangan lupa saksikan rebutan di hari dan Dari waktu yang sama. Betul. RKT Arik pamit. Windy pamit dan Mas Mas Hendra Hendra pamit. pamit. Bye-bye. Bye. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.